apakah Pablo masih berada di dalam? Karena isu-isu keluarnya sudah ramai. Termasuk juga ketika Ray Utami keluar, dia mengatakan Pablo sekitar 4 bulan lagi keluar. Pablo benua. Nah ini sebelum saya jelaskan apa pertanyaan beliau. Infonya bebas bang, seperti apa bang? Begini, saya hari Sabtu yang lalu, persis satu hari ini hari Jumat ya, hari Sabtu kemarin, sudah datang ke Rutan Cipinang. Dan saya bertanya kepada penjaga, kepada sipir, apakah Pablo sehat? Itu pertanyaan pertama saya. Mereka jawab sehat. Yang kedua, apakah Pablo masih berada di dalam? Karena isu-isu keluarnya sudah ramai. Termasuk juga ketika Ray Utami keluar, dia mengatakan Pablo sekitar 4 bulan lagi keluar. Memang kalau kita hitung dari hukuman yang mereka jalani, Ray itu 1 tahun 4 bulan, Pablo 1 tahun 8 bulan, Gali 2 tahun 4 bulan. Maka kalau hitung-hitungan kita memang sekitar Desember atau Januari itu Pablo keluar. Maka pertanyaan saya, apakah Pablo di dalam? Mereka mengatakan di dalam. Kemudian apakah saya bisa berkomunikasi dengan Pablo? Hampir 1/4 jam saya di situ berdebat dengan penjaga. Saya katakan ini sangat penting. Kenapa saya anggap penting? Karena saya besoknya akan berangkat keluar kota. Sebab saya sidang di beberapa provinsi atau kabupaten dan provinsi di Indonesia. Jadi saya minta waktu itu ada kebijakan seperti yang dilakukan di Rutan Salemba ketika saya masih ditahan. Apa itu? Saya minta video call. Nah, mereka mengatakan tidak bisa. Alasannya COVID pandemi sekarang makin mengganas. Sehingga mereka tidak berani untuk berkomunikasi dengan Pablo. Bahkan saya beritahu agar misalnya saya minta untuk mengirim surat kepada mereka di dalam. Tapi juga tidak diperkenankan. Artinya apa? Saya melihat bahwa pada waktu itu pandemi memang sangat merajalela bahkan sampai sekarang dan tidak memungkinkan untuk kita berkomunikasi. Karena mereka mengatakan bahwa kita sangat-sangat menjaga jangan sampai terjadi orang yang terjangkit akan menimbulkan klaster baru di rutan. Atas pemahaman itu, maka saya dapat menerima penjelasan dari sipir dan saya kembali. Nah, sejak saat itu, saya memang sejak menangani perkara masa pandemi ini mengalami kesulitan berkomunikasi dengan siapapun terhadap klien saya. Baik di KPK, baik di Polres Jakarta Pusat, baik di Polda Metro, itu semua kesulitan. Masalah pekerjaan, profesional atau tidak. Tapi Ray dalam penjelasannya mengatakan, ini karena sahabat, jadi pekerjaan itu menjadi mungkin untungnya tipis atau apa, saya nggak tahu. Jadi makanya saya bilang, Ray ini lembut, tapi bahasanya bersayap. Sehingga orang menjadi menafsir-nafsir. Nah, terkait dengan kebebasan Pablo, maka saya pun sudah komunikasi dengan Pablo, belum dibalas. Saya WA masuk, belum dibalas. Saya coba tadi mau bertanya ke Rutan Cipinang, posisi saya lagi ada di luar kota. Tapi itu besok atau lusa saya akan coba cek apakah Pablo atau sudah keluar atau tidak. Karena saya paham perasaan Pablo. Orang yang sedang berada dalam tahanan, kemudian ada masalah rumah tangga, kemudian dia keluar masih dalam proses asimilasi, dia masih perlu bersosialisasi, dia perlu menempatkan diri, dia tidak boleh melakukan tindak pidana yang baru, sehingga dia nanti akan terancam lagi. Jadi kalau menurut saya, maka Pablo sekarang bisa saja sedang membuat dirinya untuk menutup sesuatu, termasuk kepada saya, sampai akhirnya Pablo bisa berkomunikasi dengan saya atau komunikasi kepada media. Tapi yang pasti saya ingatkan, sampai dengan detik ini, saya masih kuasa hukum Pablo. Sampai dengan detik ini, belum ada pencabutan kuasa hukum. Ingat, dalam klausul surat kuasa saya, itu bunyinya kuasa tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan saya selaku Pablo masih membiayai kehidupannya, benar. Tapi di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa Pablo itu punya teman dekat dan orang yang sedang berbahagia, kan ada. Karena saya lihat dalam
Talk with Ray Utami. Dia punya YouTube channel sendiri. Jadi yang membuat saya agak terheran-heran, satu sisi dia mengatakan dia menunggu Pablo, tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa Pablo ada teman dekat. Dan ketika pada waktu yang berlainan, malah saya melihat bahwa seolah-olah dia bersedia di poligami, seolah-olah, asalkan bisa adil. Nah ini menurut saya bahasa yang bersayap. Mestinya kalau misalnya Ray mengatakan, saya sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Pablo, maka saya akan menggugat cerai. Jelas. Atau dia bilang, saya akan menunggu Pablo keluar untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga kami. Yang kedua itu, artinya itu juga jelas. Yang ketiga, atau dia bilang, ketika Pablo keluar, saya akan mengajak dia preskon, menjelaskan tentang keadaan rumah tangga kami yang sebenarnya. Itu juga jelas. Bilang, saya bersedia di poligami kalau Pablo keluar. Itu juga jelas. Atau dia bilang, saya melihat bahwa Pablo punya pacar atau punya selingkuhan. Kan mereka satu tempat gitu. Nah yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin Pablo punya pacar sedangkan ini COVID dan itu tempatnya sempit. Saya sudah lihat di dalam, jadi nggak logis gitu. Ditambah lagi pernyataan dari Insan yang mengatakan bahwa klien kami tidak ingin berpisah dengan Pablo. Nah pertanyaan saya, Pablo kan nggak bisa dihubungi, Ray Utami tidak datang ke rutan. Apakah berusaha untuk video call atau berkirim surat kepada suaminya atau berkomunikasi dengan saya? Ada wartawan yang nanya, yang beritahu ke saya, Bang, katanya Insan akan hubungi abang. Nggak ada sampai sekarang. Semua wartawan yang nanya saya, nggak ada tuh. Jadi saya melihat niat baik itu nggak ada, goodwill-nya nggak ada, political will-nya nggak ada. Kalau Ray ingin ini terang, komunikasi dengan saya. Kalau Pablo ingin tahu, kalau Insan ingin tahu masalah ini, komunikasi dengan saya. Jangan justru mengeluarkan bahasa-bahasa yang menurut saya justru membuat masyarakat menjadi bingung. Ada apa antara Pablo dengan Ray? Yang paling saya tegaskan kembali adalah, apakah benar ada persoalan rumah tangga Pablo dengan Ray? Jawabnya ya, ada masalah. Apa itu masalahnya? Sekitar bulan Agustus saya bisa berkomunikasi di rutan Polda Metro, yaitu dengan Pablo Benua, dengan Ray Utami. Bahkan ketika Ray keluar dari rutan, dipindahkan dari rutan Polda ke Pondok Bambu, Pablo dari rutan Polda ke Cipinang, itu pun saya tidak bisa berkomunikasi. Karena waktu itu mereka mengatakan bahwa ada 7 orang yang sudah positif di rutan Polda, sehingga saudara Ray dan saudara Pablo dipindahkan. Nah, adapun terkait dengan kebebasan ini, maka saya coba membangun komunikasi berkali-kali lewat temannya Pablo, tapi tidak berhasil juga. Saya membangun komunikasi dengan Ray berkali-kali. Saya telepon juga tidak diangkat. Kemudian saya WA pun tidak dibalas. Saya malah melihat bahwa ada pengacaranya, Saudara Insan Nasruddin. Menurut saya Insan, kalau dia memang pengacaranya, harus jelas gitu. Sehingga media juga tahu update to update gitu ya. Jadi day to day dia harus beritahu, atau week to week gitu. Orang lihat gitu. Sehingga perkembangan ini tidak hanya datangnya dari saya. Nah, tapi yang paling saya sesalkan bahwa justru klien saya, saudara Pablo Benua ini patut kami curigai, dituduh, nah ini dia, dituduh, patut kami curigai ini, atau saya katakan bahasa presumption of innocence-nya patut diduga